menterinya ya. Penting sekali. Nih, tuh bahasa Inggris itu boleh diterapkan jika ada gurunya. Ya kan? Terus ini siapa ada semua. Ya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua Pak Ibu. Ya. Esprit dan luar biasa ya. Yang tidak ada sama orang, dia ada. Gitu lah kan. Apalagi ada mikros ya, luar biasa. Ini bahasa Inggris diterapkan dan yang menentukan sesuai kebijakan daerah. Ada ya. Guru biarkan ada sini Pak. Diajarkan. Oh, di kelasnya. Mantap, luar biasa ya. Jadi ini Bapak Ibu, ini struktur kurikulum Merdeka kelas 4 dan kelas 5-nya. Ini nanti saya kirimkan Permendikbudnya nomor 13 tahun 2025. Nanti bisa Bapak Ibu cek di Google jika ada Permendikbud nomor 13 tahun 2025 yang baru saja diluncurkan oleh Menteri Abdul Muhyiddin ya. Oke, ini untuk kelas 4 kelas B. Ya Pak Ibu ya, ada senam menjawabkan. Cuma di kelas 1 tidak ada IPAS ya, Bapak Ibu nggak ada ya? Ya, nggak ada kan? Oke. Baru dia nanti ada di kelas 3 ya. Kelas 3 sudah ada IPASnya, tapi kelas 1 dan kelas 2 belum ada diajarkan IPASnya di sana, Bapak Ibu. Kemudian di sini sedikit kita berbagi Pak Ibu ya. Untuk kelas 1 Bapak Ibu, paling sangat kita tekankan jikalau anak-anak kita itu hampir 50% tidak bisa mengenal huruf. Contohnya kan dia belum pernah dia TK atau segala macamnya. Ini bolehlah Bapak Ibu ya, kita sangat utamakan tentang pembelajaran membaca dan menulis ini. Ya kan? Membaca dan menulis ini. Karena apa? Karena anak-anak kita yang murid kita yang di kelas 1 itu tidaklah semuanya berasal dari TK. Betul Bapak Ibu? Ada kelas 1 di sini Bapak Ibu? Ada. Nah, ya. Jadi ini Bapak Ibu. Jadi istilahnya apa nama istilahnya Bapak Ibu? Di samping kita mengajarkan secara kurikulum, kita juga harus ini. Karena itu sudah menjadi tanggung jawab kita. Iya kan? Berhasil anak itu bisa anak itu membaca dan menulis, luar biasa perasaan kita sedang ya. Berhasil rasanya kita sebagai itu. Ya? Iya, ini ada apa ya? Media pembelajarannya. Apalagi Bapak Ibu sekarang sudah hebat dan luar biasa ya. Referensinya banyak, ya kan? Googling YouTube dan segala macam, Bapak Ibu sudah banyak paham. Apalagi di sana ada ruang guru, ruang rumah pendidikan. Mungkin Bapak Ibu ada punya semua? Hampir punya semua rumah pendidikan. Di situ kita bisa scrolling, bisa untuk mencari ilmu pengetahuan di sana. Apa yang Bapak Ibu inginkan di sana ada. Metodenya seperti apa? Mungkin. Loh. Yang kedua, kembali saya sampaikan, kita manfaatkan teman sejawat kita Bapak Ibu. Ya, mungkin kita kurangnya di IT, mohon maaf. Seperti saya mungkin kurang di IT. Mungkin Ustaz Fadli mungkin ahli nih, beda IT nih. Mungkin di setelah waktu di istirahat di kantor, saya bisa konsultasi sama Pak Fadli. Ustaz, gimana Ustaz? Kalau anak ini dengan saya seperti ini Ustaz. Nah, beda mungkin sama ibu mungkin kan karena keibuannya itu lebih tinggi, jadi mungkin anak-anak itu lebih suka lihat ibu Siti Jamila daripada si bapak ini. Bapak ini asal masuk anaknya. Ya kan? Jadi kalau ibu-ibu kan perlu lihat keibuan, kan teringat pula dengan anak-anaknya di rumah. Ya. Jadi kita tekankan hal-hal yang seperti ini, ramah anak Bapak Ibu. Ya, apapun masalah kita di kepala kita tadi seperti yang saya ceritakan tadi, kita usir dulu ya, yang tidak baik itu dulu. Kita pandang anak itu adalah seperti anak kita ya. Saya pernah melakukan ini Bapak Ibu di kelas 4 ya, tempat saya mengajar Pak Ibu ya. Waktu itu gurunya sedang cuti Bapak Ibu, jadi saya masuk pada hari itu. Saya masuk, saya duduk, saya berikan anak-anak pembelajaran Bapak Ibu. Akhirnya apa terjadi Bapak Ibu? Ketika saya mau closing pembelajaran, anak-anaknya bilang, Pak, besok Bapak jadi guru kelas kami ya. Coba Masya Allah ya, seperti itu Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu ya? Mendapatkan support dari anak-anak kita yang seperti itu ya. Karena kalau kita sayang dengan anak-anak peserta didik kita, murid-murid kita itu pasti dia akan kangen dan rindu dengan kehadiran kita. Ibu Tuti misalkan pergi jalan-jalan gitu
kan liburan sama keluarganya 2 hari. Besok pas masuk kelas ditanyain tuh sama muridnya, ibu kemarin kemana bu? Kami kemarin belajar ibu nggak ada. Malah cerita ibu kemarin jalan-jalan makan bakso besar-besar, naik pesawat, berarti rindu dia bapak ibu anak kita. Tapi kalau ditanya mana ibunya biarlah pak, ibu kami tuh ibu kami lantak dinyo lah, tak masuk dia dah Indo, lantak lah situ dinyo pak dinyo bisunya. Peserta didik kita itu adalah hari-harinya dengan kita bapak ibu. Ya, biarlah ibu keluar kemana mati pun nggak apa-apa ibu. Selesai lah. Jadi seperti ini bapak ibu, pendekatan kita dengan anak-anak kita. Jadi apapun macamnya kurikulum, apapun macamnya metode pembelajaran, pastikan awalnya kita ikhlas, betul-betul menyayangi anak peserta didik kita itu seperti anak kita sendiri bapak ibu. Kadang-kadang ada ibu-ibu yang menjawab, Pak, kadang Pak saya pula gak bisa anak murid daripada anak kami lagi Pak. Betul. Iya kan ibu ya? Sampai di rumah gak usah gitu. Kalau di sekolah anak saya. Ya. Tuh bukti ya. Jadi ini bapak ibu dengan anak kita. Ya, sampai anak-anak kita di sekolah jumpa dengan kita. Jangan tunggu anak kita itu salib dengan kita, tapi kita duluan. Saya kali ini ya, kami sering coba seperti itu bapak ibu. Ketika turun dari kendaraan, anak-anak, Pak, saya. Subhanallah, hilang rasa pikiran yang kita negatif itu bapak ibu. Ya, kita makin awet muda, bukan awet tua, ya, makin awet muda. Itu. Makanya Ibu Kelsey pernah bilang, ya kan, kalau sampai sekolah berdiri dulu di cermin, tengok dulu jilbabnya, mencok apa ada rapi. Begitu juga bapak-bapaknya, rambutnya sudah gondrong atau sudah rapi, sudah lurus, ya kan, sudah ganteng senyumnya. Kalau bisa senyum dulu bapak ibu sebelum masuk kelas, kan ada cermin saya tengok tadi di kantor, ya kan? Itu ada juga cerminnya, cermin dulu sebelum sampai ke sekolah, ya kan? Di rumah tadi kan tak sempat saya kayak gitu, ibu. Sampai di sekolah, masuk kantor, masuk ruangan guru, cari lagi cermin. Isi kan dulu bagus sudah, alhamdulillah. Ya, ya kan? Karena apa? Karena nanti bapak ibu nanti di kelas akan diperhatikan oleh muridnya, ya. Betul. Ibu pernah nggak seperti ini? Bu, ibu hari ini cantik loh bu. Pernah nggak gitu kan? Pernah. Tapi besoknya ibu datang ke sekolah, murid-muridnya nggak berani lagi tuh. Kalau nggak ada seperti itu lagi, berarti ada apa di wajahnya? Ya kan? Seperti ini ibu. Ibu hari ini cantik bu ya. Bibir ibu merah sekali, luar biasa. Begitu juga dengan bapak-bapak, Pak, ganti Pak saya pak kalian. Oh, ngakit dulu. Itu semangat, ya, itu semangat. Mengapa hal itu terjadi? Karena ibu bapak adalah sayang sama anak-anaknya. Berarti bapak ibu tidak membiarkan anak-anak itu berkembang tumbuh baik, sungguh dengan pesatnya. Tapi bapak ibu tetap sentuh anak-anaknya walaupun hanya dengan sekedar kata-kata. Penting kata-kata. Ya, coba ibu bayangkan, ketika ibu sampai dalam kelas, ibu cerewet. Dia dulu itu baju kotor, itu jilbab dia kencang-kencang, apa sepatu manu Ponian pak membuatkan. Sepatu mau mana tuh? Keluar lagi yang saya punya, itu untuk di kantornya. Ya, scrolling ya, cara menghadapi anak yang bandel. Kadang-kadang bapak ibu kita ini lupa memproses kita. Ya,
biasanya ini anak-anak saya kok sering hari ini melamun ya. Biasanya anak-anak bagus ceria. Kita biarkan anak-anak kita seperti itu. Nggak boleh Bapak Ibu. Ya, nanti sedang menjelaskan pelajaran, anak-anak biasanya menjawab pertanyaan. Tahu pada hari itu dia murung dan merenung. Kita biar proping anak berarti dan anak hidup mantap, tapi hidup. Jangan Bapak Ibu. Ya, kita hampiri anak kita. Sayang. Kenapa? Pelajarannya hari ini. Ya? Tapi jangan besar-besar suaranya. Wah, buru. Ya, kita bukan itu, Ibu. Jangan sampai kata-kata kasar dan besar terhadap anak kita. Atau emosi. Jadi mau masuk kelas tuh perbanyaklah Bapak Ibu baca istighfar. Karena yang akan kita hadapi orang-orang anak-anak kita yang berbagai macam. Ya. Apalagi masuk tengah hari. Ya, apalagi masuk tengah hari. Masuk kelas 6 pula Ustaz Fadri itu ya. Ya kan? Dari bau A sampai dengan bau Z ya, barangkali. Nah, ini Bapak Ibu. Kita perhatikan anak-anak kita. Karena mereka itu kan nanti sebagai generasi emas. Ya kan? Ini nanti kita akan bakalan dikejar Bapak Ibu. Jadi maka Bapak Ibu, pernah Bapak Ibu mendengar kalau saya mau resign dari kepala sekolah itu. Ya, karena saking cintanya saya ingin mengajar itu. Ya, tapi kemarin sudah saya ajukan, belum diterima. Ya, masih belum diterima usulan saya. Jadi ini belum ya. Bapak Ibu ya. Jadi itu Bapak Ibu ya. Jadi seberapa banyak pun ilmu kita, metode mengajar kita, ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau sudah dari hati kita tidak mau kita berubah Bapak Ibu, maka tidak akan pernah berhasil apapun metode yang kita ajarkan. Karena menariknya suatu pembelajaran itu adalah dari kita Bapak Ibu sebagai gurunya. Ya, pendekatan kita kepada anak-anak kita. Kalau sudah sayang dan cinta anak itu kepada kita, otomatis dia nanti akan fokus terhadap pembelajaran yang kita sampaikan, Bapak Ibu. Ya, pernah nggak Bapak Ibu seperti ini? Ada anak-anak kita pas pagi-pagi datang ke kita ini sudah bosan dan segala macam Bapak Ibu. Datang anak kita mau salah dan kita, udah Ibu capek, Bapak Ibu udah. Pernah Ibu? Betul benar ya. Gak pernah, alhamdulillah. Ya. Kadang kita besar Bapak Ibu, kadang lagi jam siang, ya kan? Anak-anak datang, salaman kita, udah baunya subhanallah, baunya subhanallah gitu ya. Tapi inilah kita. Nah, ya, pendekatan kita kepada anak-anak kita, mari terus kita tingkatkan. Ya, terus kita tingkatkan. Nih, terus nih, kembali kita kepada ini Bapak Ibu, ini profil pelajaran Pancasila. Balik kenal ya, ini tema-temanya, proyeknya jadi hidup berkelanjutan. Di sana ada hidup berkelanjutan ini untuk tingkat SD, SMA dan SMK. Kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi, berekayasa dan teknologi ini, kemudian kewirausahaan. Ini Bapak Ibu sudah paham semua dan barangkali sudah Bapak Ibu buat ini di sekolah kita ya. Yang selalu itu seperti ini kearifan lokal ya biasa kita buat. Ini contoh pilihan waktu pelaksanaan Bapak Ibu. Menentukan satu hari dalam seminggu untuk pelaksanaan proyek, misalnya hari Jumat ya, sebelum jam belajar pada hari itu digunakan untuk proyek. Seperti kegiatan kita hari Jumat ya kan, seperti belajar pidato dan konsep muhadharah kajian pagi Jumat ya, luar biasa. Apalagi di sekolah Islam harus anak itu ya punya karakter, punya kebiasaan yang baik. Kemudian juga mengalokasi 1 sampai 2 jam pelajaran di akhir hari khusus untuk kegiatan proyek jika digunakan untuk eksplorasi sekolah sertifikat sebelum peserta pulang. Contohnya biasanya ini hari Sabtu, biasanya kita laksanakan seperti tanggal royong ya kan, atau
mengadakan pelaksanaan tema dalam satu periode waktu, misalnya 2 minggu atau 1 bulan, di mana semua pendidik berkolaborasi mengadakan proyek setiap hari selama durasi 2 pekan. Atau misalkan di kelas A misalkan ada yang kegiatan mingguan, dilaksanakannya di hari-hari tertentu. Kita 2 jam pelajaran di akhir, dan benar anak-anak kita belajar, kita ada, ya. Selesai itu di antara struktur kurikulum mereka. Dan lebih jelasnya insya Allah besok kami kirimkan kepada Pak Hafiz Permendikbud nomor 13 tahun 2025 yang tentang struktur kurikulum. Baik, selanjutnya Bapak Ibu. Putah bisa aja nah. Putahnya nah. Putah kita nah. Putah kita nah. Iya. Banyak kan tayang. Baik Bapak Ibu, kita langsung ke sini Bapak Ibu. Untuk kalender pendidikan kita, Bapak Ibu sudah punya kalender pendidikan pernah kali? Sudah ya? Iya. Di sini kita cek kembali Bapak Ibu kalender pendidikan kita. Ini. Ya. Kita cek di sini Bapak Ibu. Ini. Tadi subuh sudah saya rakit ini Bapak Ibu ya. Jadi ini Bapak Ibu, agar kita lebih mudah untuk menyusun program tahunan dan program semester Bapak Ibu ya, agar lebih mudah. Di sini sudah kami persiapkan belangko ini, ya kan? Ini namanya kalender pendidikan. Misalkan Bapak Ibu mengajar di kelas berapa? Misalkan di kelas 1A misalkan, semester ganjil sekarang ya. Ya, semester ganjil pembelajaran tahun ajaran 2025 tahun 2026. Sekarang tahun ajaran ya Bapak Ibu ya. Ini bulan Juli. Ini tanggalnya. Nanti saya kasih nanti kopinya Bapak Ibu. Jadi biar lebih mudah ya. Jadi nanti Bapak Ibu tulis. Jadi ini dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 maksudnya apa? Ini tanggal 1 kita lihat di kalender. Misalnya di kalender itu hari Minggu. Untuk kita ambil aja, kita langsung praktek Bapak Ibu. Juli coba tengok di tanggal 1-nya Bapak Ibu. Selasa ya. Nah, hari Minggunya di sini mana saja Bapak Ibu? Kita masuk kemarin tanggal berapa? Oh ya. Oh. Oke, siap. Ini saja Bapak Ibu. Yuk Bapak Ibu yang lihat kalender di bulan Juli tanggal berapa saja yang hari Minggunya Bapak Ibu? Ayo. 6, 13. Bentar Bu ya. Berarti di sini M. Bentar ya. M. Kemudian tanggal berapa lagi Bu? 13. 20. Iya. Pelan boleh Bapak Ibu? Ya, oke ya. 6, tanggal 6, 13 lagi ya. Oke, siap. Tanggal berapa? 20. Terus 27 ya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu. Di sini di ujungnya ada hari belajar dan hari belajar efektif. Sama apa enggak? Hari belajar sama hari belajar efektif. Ya, oke, sip ya. Enggak sama Bapak Ibu antara hari belajar dan hari belajar efektif. Maksudnya apa? Ini hari belajar itu adalah hari belajar keseluruhan kita. Ya, sedangkan hari belajar efektif itu adalah hari belajar, hari mengajarnya kita, atau hari belajarnya kita bersama dengan anak-anak. Contohnya Ustadz Rijal di hari apa namanya, di minggu ini Pak Rijal tidak ada masuk kelas. Ya, contohnya tidak ada masuk kelas. Iya, ya dalam seminggu itu. Baik, kita coba Bapak Ibu. Ya, kita hari ini walaupun sampai hanya bisa saya sampai siang karena saya habis zuhur, karena jam 2 harus sudah sampai ke dinas, saya ada panggilan. Jadi ini yang kita ini ya, karena saya rasa kalau untuk program tahunan, program semester dan juga modul ajar itu nanti saya kirimkan sampel-sampelnya, dan ini yang belum pernah disampaikan oleh pemateri manapun insya Allah tentang kalender pendidikan, dan juga nanti ada satu lagi analisis hari belajar efektif ya. Jadi ini penting karena selama ini kita kan langsung jobnya itu ke program tahunan.
langsung jump ke program semester, sehingga kita bingung Bapak Ibu membagikan ini tadi capaian pembelajaran kita, bingung kita, kadang menumpuk di satu CP, sedangkan CP lainnya kan. Jadi di sini Bu kita akan praktekkan kepada Ibu. Ini kalender pendidikan ini berdasarkan, ini kami sudah download juga kalender pendidikan dari Dinas Pendidikan kemarin, yang untuk tahun pembelajaran 2000-2006 ini. Nah, sini Bapak Ibu ya. Nih. Jadi di sini hari Minggunya 6, 13, 20 dan 27. Ya. Baik, ini pas. Ya, baik. Misalkan nih. Ya, boleh Bapak Ibu. Kita kemarin mulai masuk tanggal 14 ya. Ya kan? Tanggal 14 itu hari Senin. Baik. Hari Senin Ibu masuk, misalkan Ibu Siti Jamilah ya, masuknya di hari Senin ini. Masuknya di sini, kita langsung kasih di sini yaitu jam waktu kita masuk, misalkan hari Senin, berarti hijau kita kasih. Ini sampelnya Bapak Ibu ya, warna nanti terserah Bapak Ibu aja. Nih hijau masuk kita. Tahu-tahu kita hari apa lagi Ibu Jamilahnya masuk? Tanggal 18. Ya. Nih. Ya. Ada Ibu tuh masuk. Oh, contohnya guru mapel di sini siapa guru mapel? Oh iya. Nah, iya Pak Rijal. Oke Pak Rijal. Pak Rijal, hari apa saja Pak Rijal masuk? Masuk kelas maksudnya? Masuk kelas berapa? Ya, grogi banget nih Bapak. Soalnya jarang masuk kelas ini. Hari Senin kelas 4. Contohnya Pak ya. Jadi ini untuk per kelasnya Bapak Ibu. Per kelas, kalau dia per bidang studi, berarti per bidang studinya. Kalau guru kelas juga per bidang studinya juga. Ya, tapi mudah. Ini kan tinggal di copy paste. Nanti saya kasih ini ya, biar lebih mudah Bapak Ibu. Ya kan? Ini contohnya tanggal hari apa tadi nak? 14 ya. Oke. Sini. Oke. Kita kasih hijau. Oke. Tanggal 14 dong. Terus selanjutnya Pak Rijal, hari apa lagi? Misalnya contohnya kelas kita buat apa Pak Rijal nih? Kelas itu maksudnya sekali seminggu atau gimana? Sekali seminggu satu kali. Oke, sip, boleh. Berarti kelas berapa dulu nih contohnya? Yang maksudnya hari Senin tadi? Kelas 4 ya. Baik. Oke. Kelas 4 perjalanan maksudnya hari Senin. Berarti Senin aja kan? Iya. Jadi ini Bapak Ibu, kita tinggal copy paste kan seperti ini Bapak Ibu. Selanjutnya, oke. Berarti di sana Pak Rijal hanya hari belajar efektifnya, hari belajarnya apa? Hanya 3 hari. Sedangkan hari efektifnya berapa? Kita tinggal hitung Bapak Ibu. Jumlah keseluruhan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya. Berarti 6 dikali 2, 12. Masuk ini 13, 14, 15, 16. Oke. Dan jadi di mana nanti Bapak Ibu, di mana letak mudahnya kita menyusun ini jadwal program semester dan program tahunan kita. Di sini Bapak Ibu. Setelah kita mengisi kalender pendidikan kita ini, nanti Bapak Ibu bisa di sini lagi nanti ada namanya analisis hari belajar efektif. Bentar Bapak Ibu. Ya, sudah saya buat tadi malam nih sampai jam 23.16 kan. Ya, ini Bapak Ibu ya sampelnya Bapak Ibu. Nanti saya kirimkan lewat Pak Yapis atau siapa nanti ya filenya ya. Karena kalau kita kerjakan sekarang mungkin nggak sempat ya. Nanti terasa nih saya dulu. Ini contohnya Bapak Ibu, Senin di kelas 4 tadi Pak Rijal nih Juli nih. Ya kan? Juli Seninnya Pak Rijal tadi masuknya berapa? 3 tadi ya kan? 3 kali Pak Rijal masuknya di kelas 4 di Seninnya. Berarti Pak Rijal di sini ditulis 3.
Tuh, ya kan? Nah, jadi dia gini Bapak Ibu, satu perangkat pembelajaran, satu kalender pendidikannya, satu analisis hari belajar efektifnya. Ya, itu untuk apa? Untuk lebih mempermudah Bapak Ibu menyusun waktu, alokasi waktu di program tahunannya dan menyelesaikan kompetensi dasarnya tadi, capaian pembelajarannya itu di program semesternya. Nah, sehingga Bapak Ibu nanti bisa melihat di CP-nya itu nanti apakah anak itu sanggup untuk 2 kali pertemuan, ya kan? Sanggupnya berapa kali anak itu di capaian pembelajarannya itu? Jangan dipaksakan, ya. Nah, nanti untuk materi selanjutnya atau untuk CP berikutnya itu kita lihat pula kemampuan anak kita, ya kan? Kemampuan anak kita untuk memperoleh ilmu dari yang kita sampaikan itu. Satu, yang kedua, metode pembelajaran yang kita gunakan, ya kan? Misalkan kita sudah gunakan nih metode yang pertama, kurang sesuai kayaknya, anak kurang nangkap, dan saya pun menjelaskannya pun kurang paham juga. Karena kita seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, carilah metode pembelajaran yang lain yang cocok agar anak kita lebih mudah untuk berbagi. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ini. Kemudian selanjutnya mungkin di kelas lain Pak Rizal di kelas 5, 6 di semacam kan kelasnya kan berbeda. Jadi nanti ini bisa di copy paste kan lebih banyak Bapak Ibu ya. Bapak Ibu paham lah apa ini semua ya. Tinggal copy paste kan nanti file ini. Bapak Ibu tinggal perbanyak. Ya, tinggal Bapak Ibu perbanyak. Sambil duduk aja Bapak Ibu. Sambil scroll orang kan, sambil scroll TikTok di rumah. Selesai itu. Ya kan? Sambil nunggu COD scroll aja. Enggak usah dibeli, ini kita saya siapkan Bapak Ibu ya. Tinggal Bapak Ibu mindah-mindahnya saja. Ya. Nah, karena untuk program tahun dan program semester itu Bapak Ibu nanti Bapak Ibu saya kasihkan linknya agar untuk mempermudah kerjaan Bapak Ibu. Tidak usah lagi beli-beli Bapak Ibu ya. Ya, kita tinggal tukar nama-namanya ya, nama capseknya, nama kita ya, nama tempatnya. Kemudian kita sesuaikan dengan tempat kondisi sekolah kita ya. Kalau kita misalkan bisa mengoperasikan dengan pakai yang bagus, kita buat fokus ya. Jadi ini Bapak Ibu penting untuk mempermudahkan waktu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak akan teledor dengan waktu Bapak Ibu di satu CP itu gitu. Ya. Nah, ini agar Bapak Ibu lebih mudah nanti untuk menyusun program tahunannya. Kira-kira seperti ini Bapak Ibu ada pertanyaan? Kira-kira tentang kalender pendidikan kita? Ada jelas ya? Cukup jelas? Atau saya ulangi lagi ya? Boleh ya? Nanti kalau kita wali kelas kan yang masuk tiap hari kan berarti tiap hari isinya. Iya, permata pelajaran. Karena sekarang kurikulum mereka sudah permata pelajaran, betul. Oh iya. Jadi ini Bapak Ibu. Iya, sekarang untuk guru kelas pula ya. Baik. Guru kelas misalkan di sini kelas 1. Coba ya. Kelas 1. Ibu? Kelas 2 Bu ya? Oke, siap. Kita contoh kelas 2 ya. Kelas 2 di sini semester ganjil ya. Oke. Baik, terganjil. Baik. Ya. Nah, itu dia Bapak Ibu. Kelasnya di sini kelas 2 ya. Oke, sip Bapak Ibu. Di sini bisa kita tambah Bapak Ibu kelas 2 misalkan bahasa Indonesia. Nah, kelas 2 pelajaran bahasa Indonesia Bapak Ibu ya. Indonesia. Nah, ya. Contohnya kan? Karena pelajaran bahasa Indonesia misalkan di bulan Juli ini hari apa Ibu masuk? Bahasa Indonesia. Nah, hari Kamis. Kan tetap hari Kamis masuknya atau ada nanti hari Sabtu apa ya? Ada.
Ada apa aja bahasa Indonesia? 3 jam. Oke, kan? Betul. Kadang Bapak Ibu, ada kita pelajaran kita itu misalkan dalam 1 minggu, karena ini struktur kurikulum tadi ada 6 jam 6 JP ya. Jadi gini Bapak Ibu, jadi misalkan di hari Senin kita masuk 2 jam misalkan, ya ada 6 jam pelajaran bahasa Indonesia. 2 jam itu dari Senin. Mungkin besok di hari Rabu ada di jadwal kita tuh lagi bahasa Indonesia 2 jam juga. Contoh seperti itu ya Bu ya. Nanti di hari Jumat ada 2 jam. Jadi gimana? Contoh seperti ini. Misalnya hari Senin bahasa Indonesia. Kemudian di hari Rabu masih ada bahasa Indonesia. Di hari Jumat juga ada Pak bahasa Indonesia 2 jam saya di situ. Gimana cara ngitungnya? Oke. Ini Bapak Ibu, berarti di sini sudah ada 3 jam di sini. Nanti di minggu berikutnya, ini lebih simpel ya Bapak Ibu. Di minggu berikutnya kita samakan. 3 jam juga. Ya, 3 hari, 6 jam. Ini dia. Terus di sininya ada lagi di hari Selasa di tanggal 30 Bapak Ibu. Berarti total di sininya berubah Bapak Ibu. Berapa hari kah Bapak Ibu masuk pelajaran bahasa Indonesia di kelas 2 itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya kan Bapak Ibu? Iya. Berarti bahasa Indonesianya Ibu di sana ada 8 hari di dalam 1 bulan itu. Ya, kan lebih mudah. Kita bagi CP kita tersebut ya. Ada 8. Kemudian apalagi yang mapel, ya kan? Mapel itu lebih banyak, ya kan? Kelas ini, kelas ini, kelas ini gitu. Walaupun hanya 2 jam ya, tapi dia gitu. Tapi karena kita sekarang sudah IT ini lebih mudah, copy paste ya, Pak Ibu ya. Tidak ngetipek lagi. Ini lebih bisa Bapak indahkan lagi. Misalkan di hari Minggu Bapak Ibu buat di sini mungkin warna merah, ya. Ini warna merah dia. Jangan Bapak Ibu langsungkan ke bawah karena bulannya sudah beda, ya kan? Ya kan? Ya, ini Bapak Ibu ya. Ini. Yuk kita sama-sama. Jadi ini kalender pendidikan punya Ibu wali kelas 2 tadi, maka di analisis hari belajar efektifnya ini di pelajaran bahasa Indonesia, ya Bu ya. Berarti di sini Ibu isikan 8. Seperti itu. Dan kalau ada Selasa, Ibu isi pula Selasa. Ya kan? Analisis bulan itu. Dan mungkin itu sampelnya Bapak Ibu, nanti saya kirim nih punya Bapak Ibu, agar Bapak Ibu lebih mempermudah membagi waktu tadi. Ya. Jangan terlalu maksudnya terlalu menumpuk. Mungkin kalau tidak pakai analisa seperti ini, kita mungkin terlalu menumpuk terhadap buat aja lah ini sekian jam. Misalnya 4 kali 35 menit. Nggak bisa Bapak Ibu. Kita ukur daya kemampuan kita sebagai Bapak Ibu guru, dan kita juga ukur daya kemampuan peserta didik kita atau siswa atau murid kita. Ya, agar materi yang tersampaikan di modul ajar kita yang kita muat itu dan materi yang kita sampaikan dapat oleh anak kita. Ya. Sehingga kita tidak terkejar-kejar oleh kurikulum itu. Pak, aku ulun sampai nih, ikulah sebulan lain ujian, aku ulun habis materi gue. Itu mungkin keterlibatan kita terlalu lama-lama kita, terlalu asik kita, terlalu nyaman kita dengan materi itu, sehingga materi yang akan selanjutnya lebih banyak lagi. Gitu. Jadi dibagi porsinya itu Bapak Ibu. Ya, dibagi porsinya itu. Jadi lebih mudah. Mudah kan Bapak Ibu? Jadi tidak pencak-pecakan kita dengan menyusun program semester itu lagi. Jadi kalau program semester itu pak langsung ke program semester kita bagi, kita kasih, pening kita Bapak Ibu. Ya, pening kita Bapak Ibu. Sudah harinya kita lupa hari apa saya masuk gitu. Ya, karena di program semester di sana kan ada per bulannya Bapak Ibu, ya kan? Bulan Juli, bulan Agustus, minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga. Ada program semesternya Bapak Ibu? Ada ya? Ada. Sudah dibuat semua? Sudah.
tinggal copy paste. Tapi kadang-kadang kita belangkonya aja ya Bu. Karena belum sempat terisi, ya kan? Itu udah hasil omong ya. Tapi Bapak Ibu sendiri semuanya alhamdulillah ya. Oke, ya. Ya karena dimininya baru munculnya di tahun ajaran ini ya, Bapak Ibu ya. Oke, ini Bapak Ibu tentang pengaturan jadwal kita, jadwal mengajar kita di program tahunan dan di program semesternya. Kira-kira Bapak Ibu sudah mulai enak? Sudah mulai enak? Sudah mulai bisa kira-kira Bapak Ibu? Sudah ya? Wali kelas insya Allah ya. Jadi lebih mudah Bapak Ibu. Jadi karena pemateri-pemateri sebelumnya saya sudah bincang-bincang juga dengan Pak Wit, belum memunculkan ini, ya kan, munculkan kelengkapan pendidikannya, kemudian analisis tadi belajar efektifnya, sehingga untuk lebih mempermudah kawan-kawan. Ya, kalau tidak dibuat ini Pak boleh, nggak apa-apa. Tapi lebih sulit saya rasa. Ya, saya berikan ini agar Bapak Ibu lebih mudah mengatur waktu Bapak Ibu masuk dan mengajarkan di program semester ini. Ya, baik. Itu saja Bapak Ibu, dan selanjutnya sedikit kita ulas tentang ini deep learning ya Bapak Ibu. Tadi malam sudah saya sediakan. Oke, di sini Bapak Ibu kita singkat dulu sedikit lagi Bapak Ibu ya. Nah ini analisis nih, ya. Analisis CP menjadi TP, ATP dan modul ajar. Nah ini. Yang penting di sini ya, aspek pemahaman. Iya. Rancang pembelajaran menyusun TP dan ATP. Tujuan pembelajaran yang dikembangkan ini perlu dicapai peserta didik dalam satu atau lebih jam pelajaran hingga akhirnya pada penghujung fase mereka dapat mencapai CP. Oleh karena itu untuk CP dalam satu fase pendidik perlu mengembangkan beberapa tujuan pembelajaran. Langkah perumusan tujuan pembelajaran ini berikut urutan-urutannya. Ini alur tujuan pembelajaran fase B, ada elemen capaian pembelajaran, TP, nomor TP, urutan TP, alokasi waktu dan jenjang kelasnya Bapak Ibu. Oke, kasih waktunya, menyesuaikan kemudian rumusan tujuan pelajaran. Nah, ini. Baik, pembelajaran validasi belajar terbiak ya, baik. Ya, terima kasih. Ya. Baik, Bapak Ibu, ini panduan modul ajar untuk tingkat SD, SMP, SMA dan SMK. Sama-sama kita perhatikan Bapak Ibu. Ini konsep modul ajarnya dan komponen modul ajarnya. Ini konsep modul ajar. Modul ajar itu adalah sejumlah alat ya atau sarana media, metode, petunjuk dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Jadi modul ajar itu Bapak Ibu tidak jauh berbeda dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang Bapak Ibu sudah buat ya. Tapi di modul ajar ini
Dia itu adalah sejumlah alat ataupun sarana media kita, apa yang ingin kita sampaikan lewat materi pelajaran yang kita sampaikan kepada peserta didik kita itu dia kita sesuaikan dengan modul ajar yang sudah kita buat, ya. Agar pembelajaran yang Bapak Ibu sampaikan akan terasa runtun Bapak Ibu, ya. Kemudian modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran dari ATP tadi yang dikembangkan dari capaian pembelajaran, ya. Kemudian modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Nah, jadi di modul ajar ini, di modul ajar deep learning ini apalagi Bapak Ibu, yaitu sesuatu pembelajaran yang kita sampaikan kepada peserta didik kita itu memang betul-betul secara mendalam dan berkesinambungan. Artinya apa? Artinya yang kita pelajarinya pada hari ini itu dapat dipraktekkan oleh peserta didik kita, yaitu di luar kelasnya, ya kan? Apa yang dipelajarinya itu betul-betul anak itu paham, betul-betul anak itu mengerti tentang apa materi yang sudah kita sampaikan, sehingga dari aspek pembelajaran mendalam ini anak-anak nanti akan bisa mempraktekkannya, ya, akan bisa mempraktekkannya di luar sekolah. Nah, ya, bukan hanya sekedar tahu 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 3 sama dengan 5, bukan hanya sebatas itu. Tapi nanti ketika mereka sudah berhadapan dengan jual beli, sudah pergi ke kedai, mereka juga paham nilai, seperti contoh pembelajaran tentang nilai mata uang. Nah, seperti ini pembelajaran itu Bapak. Jadi makanya diterbitkan oleh menteri kita pembelajaran secara mendalam ini yang berbasis kepada deep learning ini, seperti itu. Pembelajaran deep itu kan artinya dalam, learning itu artinya pembelajaran, berarti deep ini artinya pembelajaran secara mendalam. Jadi betul-betul anak-anak kita, kalau peserta didik kita berjumlah 20 peserta didik, maka apa? Maka anak-anak kita betul-betul yang paham keseluruhan anak-anak kita. Makanya Bapak Ibu, di kurikulum K13, ya, di sana ada istilahnya adalah remedial, ada istilahnya pengayakan, ada Bapak Ibu? Ada. Semuanya ada jenjang. Jadi tidak ada seorang guru dan tidak pantas kita sebagai guru ini menyatakan bahwa anak kita itu tidak naik kelas, ya, tidak naik kelas, itu nggak ada Bapak Ibu. Mengapa? Karena kalau kita kerjakan sebagai seorang guru ini, ya, yang diatur oleh kurikulum itu seperti anak yang perlu dituntaskan dengan cara diremedial, betul ya Bapak Ibu? Betul kan? Anak yang sudah mengerti dan paham, kasih pengayaman. Jadi sebenarnya jujur Bapak Ibu, ya, jujur sekali Bapak Ibu, kalau pemerintah itu menyampaikan bahwa anak-anak tidak boleh ditinggalkan kelas, nggak boleh tinggal kelas, saya sepakat Bapak. Mengapa saya sepakat? Karena kita harus bercermin diri kita Bapak Ibu. Maaf Bapak Ibu, berarti ini mengukur kita. Jujur Bapak Ibu, Bapak Ibu pernah nggak memberikan latihan kepada anak-anaknya, tahu-tahu anak-anaknya tidak ada atau 2-3 orang yang hanya mendapat nilai 100? Pernah nggak? Pernah? Pernah nggak Bapak Ibu memberikan latihan soal ketika di cross check nilai anak-anaknya mendapat 50% dapat 100 semuanya? Pernah? Pernah? Pernah nggak Bapak Ibu mengajarkan sebuah materi pelajaran seluruh anaknya dapat 100? Pernah? Pernah. Jadi ini parameter kita sebagai guru.
Ketika anak kita tidak sampai 50% saja dapat 100 atau berhasil sukses lulus gitu kan, nilai yang berarti kita kaji diri. Kita hitung jumlah anak semuanya, kemudian kita jumlahkan, kita sumkan seluruh perolehan anak kita. Misalkan si A, si B, si C, si A dapat 50, si B dapat 100, dan dapat 80. Kita jumlahkan, kemudian kita bagikan jumlah anak ya nilai rata-rata. Itulah sebenarnya nilai kita sebagai guru. Ya kan? Misalkan dapatlah anak-anak kita dapat hasilnya misalkan 67,56. Itulah rata-rata, itulah nilai kita. Aduh. Sementara KKM kita 75 atau 70. Jadi jangankan murid, kita pun guru belum tuntas. Ya, kita mau tidak mau Bapak Ibu itu harus kita sadari Bapak Ibu. Ya kita ulangi lagi anak saya ini, kita kasih lagi. Kalau dapat itu ibu belum rasanya, mau ibu tuh melompat tinggi hari itu, wah sukses, aku bahagia, anakku dapat. Tanamkan seperti itu, rasa kepuasan itu. Bekerja lagi, balik lagi ke kantor. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, aku hari ini bahagia. Anak-anakku semuanya dapat yang aku ajarkan. Masya Allah, semoga berkah ilmu ini. Tamam ya, semuanya. Udah kita kan? Nah, itu tambah gebang manusia. Jadi ini Bapak Ibu, perlu sekali kita gali lagi potensi kita Bapak Ibu. Salah saya di mana sih ya Allah? Anakku kok seperti ini berbagai hari ini ya Allah? Apa yang salah ya Allah? Kalau sudah momen pembelajaran, ayo fast breaking anak-anak berdiri yuk saya. Apalagi Bapak Ibu ada punya HP yang mahal itu bunyi musik. Bagus musiknya ya kan? Sambil apa seperti kita lakukan tadi ya kan, ya ada anak-anak yang ber-ice breaking ya selalu ya awal masuk salam sapa teduh ya berdoa menyanyikan lagu kebangsaan ya, lagu kebangsaan, lagu hari kita, lalu ice breaking apa kita bisa saja, nggak ada apa yang bisa kita lakukan. Atau saling pegangan tangan anak laki-laki sama laki-laki, yang perempuan sama perempuan saling mijit-mijit punggung. Ayo nak, ayo itu sudah pembelajaran, ya. Kemudian lagi apa lagi dalam belajar kita ada apersepsi ya, kita ulangi kembali anak-anak saya. Hari Senin kemarin kita ada belajar kayak seperti ini loh anak-anak. Seperti ini. Lupa. Iya, coba sampai bisa saya. Kamu salah jawaban anak. Jangan cepat kita. Salah. Jangan. Ya. Oke, terima kasih sayang. Coba kamu sayang. Jangan kita sampaikan dulu salahnya itu. Mana tahu ada temannya lagi yang bisa untuk membenarkannya, yang memperbaiki jawaban yang salah itu. Ya kan? Coba apa lebih Bu? Sampai sini lagi kita belum ayo ya. Jadi jangan salah kita sampaikan. Tapi masih kurang tepat saya. Jadi anak-anak kan tidak merasa dong. Tapi salah Bu. Salah Pak. Salah tuh. Apa salah? Jangan. Ya, belum tepat ya. Ayo. Itu enggak mau dia baca dia ya. Jadi kan dia itu dia kurang tepat saya siapa ini jawabnya kita ajak anak. Jadi kalau anak-anak sudah gembira, sudah bahagia, sehingga materi kita itu mudah kita menyampaikan ya. Makanya kata sudah lalu sudah saya ajukan, saya masih mau jadi guru tapi belum dikabulkan ya, karena dalam masa baru 4 tahun. Enak jadi guru tuh enak banget ya, luar biasa Bapak Ibu. Walaupun pola waktu Pak Todri tapi kalau anak-anak waktu dampik yang mau ajarkan itu Masya Allah ya, semangat. Besok aku sekolah lagi nih, asik ngerjakan, asik anakku besok nih. Aku masuk kata Pak Rijal
hari Senin di kelas 4 tuh yang sih aku kelas 4 tuh langsung luar biasa. Jadi itu kita sayangi anak-anak itu. Dan kalau udah sayang kita sama anak-anak, anak-anak sudah sayang dengan kita, mau apapun kita, oke. Mau kita tinggal tuh anak-anak tuh sejenak di kelas tuh, anak-anak tuh gak bakalan cari kita. Jangan juga ya. Jadi kasih bonus bawa permen harga 3.000 stimulus. Hebat kamu, luar biasa saya. Besok hari besok ada dia mau oleh itu ibu. Boleh kan besok? Ya kan? Punya semangka dia kan ada datang semangka ya kan? Pastinya ibu. Enak ibu. Kalau yang anak tuh masya Allah luar biasa. Awet muda kita bayar pasti. Udah hampir 40 tahun kemudian masih muda kan? Hebat ya? Kan? Lebih tua Pak ya daripada saya ternyata. Tapi saya ini poros wajah kan, kurang perawatan. Saya lebih ya, skincare-nya ya. Ya itu Bapak Ibu. Jadi apapun sehebat apapun administrasi kita, tapi kalau belum Bapak Ibu bisa jemput hati anak-anak kita akan bisa menjalankan RPP kita, progres kita. Itu kan hanya casting saja Bapak Ibu. Tanggung jawab kita, bukti kita bekerja ini loh ada, tapi bukti yang sesungguhnya kita, kewajiban kita kepada sang pencipta kita adalah anak-anak kita itu, ya kan? Karena mohon maaf, karena kita dasarnya kita dapat muncul ke rekening kita tanda tangan gaji bulanan kita itu adalah anak-anak kita, Bapak Ibu. Inilah Bapak Ibu kita belajar ke situ Bapak Ibu ya. Yang kita nikmati bulanan kita, ya kan? Perolehan kita dari sekolah ini, apalagi sudah ada yang PPG, harus pakai itu. Kemarin belum pakai speaker, sekarang pakai speaker gitu. Itu semua itu harus ada improv kita Bapak Ibu, ya harus ada improv kita. Dulu kita SLTA sudah S1. Itu adalah kebahagiaan Allah berikan untuk kita, ya kan? Dulu kita nggak pernah micro teaching, SMA nggak ada micro teaching, tapi waktu kuliah S1 ada micro teaching, Bapak Ibu? Ada lagi metodologi penelitian. Itu bukan hanya saja untuk melepaskan skripsi Bapak Ibu, ya, tapi ada penelitian tindakan kelas PTK Bapak Ibu. Kalau bisa Bapak Ibu tuh susun buat PTK-nya 1 kali 1 semester. Sambil lalu, ya kan? Sambil lalu. Dan alhamdulillah sekarang PTK saya sudah ada 7 buah PTK saya. Karena apalagi untuk ASN Bapak Ibu itu wajib ketika mau naik pangkat itu wajib punya penelitian tindakan kelas PTK-nya, harus ada kadernya. Dan alhamdulillah mungkin doa dari Bapak Ibu juga. Sampai hari ini alhamdulillah di golongan 3D saya hari ini belum pernah saya mumpah orang lagi. Terima kasih. Ini ya, motivasi ya. Dan bulan nanti boleh saya buatkan saya ya Pak. Ya. Ini motivasi semangat kita Bapak Ibu. Kita orang kampung, saya orang Kalimantan dekat dengan sini. Jadi jangan sangka kita orang kampung ini tinggal di pelosok, tinggal di pedesaan, kita nggak bisa buat penelitian tindakan. Bisa, ya, karena dari golongan 3B ke 3C itu wajib punya PTK, 3C ke 3D wajib punya PTK, dan sampai terakhir kemarin 3D saya susun 3 buah PTK. Jadi ini Bapak Ibu, ya. Nah, ya, kita punya banyak kawan, ya, punya banyak relasi. Jadi itu tentang mau ajar kita tadi Bapak Ibu ya. Sampainya deep learning seperti yang sudah kita ini, kita harus betul-betul modul ajar yang kita buat itu betul-betul memang menyentuh ke anak, ya. Betul-betul menyentuh ke anak kita pelajari. Makanya modul ajar yang ada di Jakarta, yang ada di Yogyakarta, Bandung nggak sama dengan kita Bapak Ibu.
Jadi nanti ketika Bapak Ibu mengimprove ya, atau mengupload atau mendownload dari ini teman-temannya di luar sana, nanti Bapak Ibu jangan langsung print selesai, jangan ya, edit dulu, cek dulu Bapak Ibu modul ajar yang kita tanda tangankan kepada Ibu Kapsek kita itu ya. Nanti ketika ditandatangan dibaca sama Ibu Kapseknya nanti, ini Bandung tiba ya. Padahal tempat sekolah kita Sungai Emas contoh, ya kan? Sungai Emas Juli 2025. Tahu-tahu RPP atau modul ajar yang ditandatangani kita sendiri sudah tandatangani. Bandung Juli 2025. Guru mapel kelas 2. Nama itu nama wah dia edit tadi lah. Wanita contoh seperti itu. Disampainya captionnya lagi oleh Zulmopi SE, tapi di antena modelnya adalah Bandung. Awak lah ngeprint kok lah sebetul lah sering kok lah 50 lembar, tapi isinya Bandung. Ya Allah. Jadi ini kita boleh sah-sah saja ya, mengkolaborasi administrasi kita ya dengan teman-teman kita yang ada di internet itu boleh sah-sah saja Bapak Ibu ya. Tapi itu tadi kita sesuaikan dengan tempat tugas kita sesuaikan dengan daya kemampuan kita nih sebagai guru nih, dan juga anak-anak kita. Nanti ada di situ seperti misalkan mengunjungi laboratorium, ya kan? Laboratorium kupu-kupu. Nah, dekat kita kan ada di mana? Di Pasir Pengarayan dekat air panas itu kan ada itu laboratorium kupu-kupu bisa kunjungi. Itu dibuat pula laboratorium kupu-kupu Yogyakarta. Ada itu dalam modul ajar. Kita ini sesuai dengan tempat kita. Atau mengunjungi perpustakaan sekolah bisa, ya. Jadi ini Bapak Ibu, jadi kita mengambil itu ya kita juga harus hati-hati, kita perhatikan benar tentang modul ajar yang bisa kita pertanggungjawabkan, ya. Ya. Baik, Bapak Ibu, kemudian di sini ada paparan semalam ini perlu sekali. Kalender bukan sudah istilah penting sudah pembelajaran organisasi konspek untuk pembelajaran ya. Baik, sedikit kita untuk pembelajaran mendalam ya menuju pendidikan bermutu untuk semua. Paparan pembelajaran. Oh iya.
Masya Allah. Pakai mondok ya? Pakai lo kali ibu ya, kali ibu itu baru. Jadi lanjut ini ya. Periksa ini. Beca program itu. Oke. Masya Allah ya. Oke, kecil ya, kecil ya. Ya, baik Bapak Ibu. Sedikit 10 menit lagi insyaallah ya. Kita enjoy-nya sambil makan sambil minum enggak apa-apa ya, ya. 10 menit lagi, Pak. Ini pembelajaran mendalam menuju pendidikan bermutu untuk semua. Ya. Garis besarnya ini pendahuluan pembelajaran mendalam, kerangka pembelajaran mendalam, implementasi mendalam dan juga penutup ya. Itu iklan ya, itu iklan. Iya. Latar belakangnya perubahan masa depan sulit diprediksi ya. Kalau orang dulu berladang mungkin bisa diprediksinya besok anak bisa makan padi, makan beras segala macam ya. Sekarang perubahan itu masa depan sulit sangat diprediksi. Kemudian latar belakangnya apalagi terbitnya pembelajaran mendalam ini, permasalahan untuk pendidikan, literasi kurang, betul nggak? Kurang kita baca apa itu? Sangat kurang. Baik membaca teks maupun secara digital sangat kurang. Yang kita sering tengok adalah judulnya aja judulnya. Wih, Bebek komen langsung di Facebook. Tadi 3 hari padahal itu punya anekdot atau kita tulisannya di bawahnya. Oh, lapornya Mapensam di daerah. Karena kurang kita literasi. Membaca kita kurang. Memang, ya, sampai Al-Qur'an pun tidak jarang kita baca. Betul nggak? Mulai hari ini kita yakinkan diri kita ya. Mulai hari ini kita yakinkan diri kita 1 juz sehari ya. Bisa Bu? Bapak? Bisa. Nah, ustaz-ustazah semua di sini. Nah, iya, masa 1 juz nggak bisa ya? Berangsur ya. Setiap hari wajibkan diri kita membaca Al-Qur'an ya. Tuh. Oke, kalau bisa ibu masuk besok di grup apa itu? Grup tilawah itu. Agar termotivasi ya. Grup ngaji itu masuk ibu-ibu di situ, bapak-bapak ya. Ya. Kami sendiri masuk gitu Ibu. Baru sanggupnya membaca setengah juz per hari, itu wajib. Ada grup yang bersetor setiap hari. Itu motivasi kita Bapak Ibu ya. Itu literasi, banyak baca. Kemudian numerasi ya, berhitung, kemudian keterampilan berpikir tingkat tinggi dan ketimbangan pendidikan. Soal kita hari ini Bapak Ibu agak sedikit kita tingkatkan. Kalau dulu mungkin seperti misalkan 2 ditambah 3 sama dengan sekian gitu ya. Kita tingkatkan lagi ya, kita berikan lagi anak-anak. Misalkan anak ibu saya tadi pagi diberikan oleh ayahnya, contohnya kan 2 buah jambu. Kemudian ibunya datang dari belakang berlari-lari. Anakku saya seperti soal cerita. Diajak anak itu bercerita, berikan soal cerita ya. Kemudian keterampilan berpikir tingkat tinggi dan ketimpangan pendidikan. Kemudian ada bonus demografi 2005 dan visi Indonesia 2045. Kemudian kompetensi masa depan. Inilah paling tidak 4 ini yang melatar belakangi lahirnya dikeliling ini Bapak Ibu ya. Nih, ini dia keterampilan berpikir tingkat tinggi peserta didik Indonesia masih rendah ya. Hasil PISA 2022 yaitu murid Indonesia itu hanya bisa menjawab soal level 1 sampai 3, lower of nih hanya lebih dari 99%. Kemudian yang bisa menjawab soal level 4 sampai 6 atau soal yang kita kenal ya, itu kurang dari 1%. Ini dia. Ya. Kemudian mengapa perlu pembelajaran mendalam itu? Nah, ini mengapa perlu? Di sini ada keterlibatan ya,
kesadaran, memuliakan, pengembang budaya belajar, pemanfaatan teknologi digital, kemudian multi interdisiplin ilmu pengetahuan. Ada 6. Nih, kemudian pengertian pelajaran mendalam, ya. Pembelajaran mendalam merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Ya, muncul ini setelah belajar, anak-anak itu punya berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Melalui apa? Melalui olah pikirnya, olah hatinya, olah rasanya, dan olahraga secara holistik dan terpadu, Bapak Ibu. Jadi pembelajaran yang kita berikan kepada anak itu dengan disiplin ini, anak-anak betul-betul merasakan dia sedang hidup di dalam proses pembelajaran itu. Ini dari definisinya. Ini memuliakan. Dalam penerapan PM itu pembelajaran mendalam, ya singkatannya. Semua pihak yang terlibat saling menghargai dan menghormati dengan mempertimbangkan potensi, ini tadi potensi anak itu, martabat dan nilai kemanusiaan. Dalam pembelajaran mendalam, di sini nanti ada profil lulusan itu 8 dimensi, ya, dimensi. Pembelajaran mendalam berkesadaran pengalaman belajar peserta didik yang diperoleh ketika mereka memiliki kesadaran untuk menjadi pembelajar yang aktif dan mampu meregulasi dirinya. Kemudian peserta didik memahami tujuan pembelajaran, termotivasi secara holistik. Maka Bapak Ibu di modul ajar Bapak Ibu nanti itu ada di sana dituliskan tujuan pembelajarannya itu dituliskan. Itu bagi Bapak Ibu yang sudah PPG, itu yang lulusan 2024 itu ada itu, malah dibacakan lagi, dibacakan sama anak, ya Bu ya, dibacakan. Kalau kita pertama mengajar itu dibacakan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah bla 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 bla. Jadi anak-anak itu tahu, ya. Kemudian bermakna, kemudian yang ketiga menggembirakan. Pembelajaran mendalam itu olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Yang ketiga, ini kerangka kerja pembelajaran mendalam itu ini dia kerangka kerjanya. Nih, bisa Bapak Ibu lihat di sini. Di sini ada praktik pedagogis, ya, lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital, dan kemitraan pembelajaran. Nah, ini yang selalu Bapak Ibu buat. Seperti mungkin pernah Ibu lakukan bermitra, ya, bermitra. Ini dia ada sebenarnya kemitraan pembelajaran tentang pelajaran apa, misalkan berenang dan segala macam, ya kan, atau berkebun. Nah, bisa Bapak Ibu bermitra, atau tentang membaca mungkin dengan perpustakaan keliling dari Kabupaten Kahulu, bisa Bapak Ibu bermitra. Nih, kemudian ada di sini adalah pemanfaatan digital, ya. Praktik pedagogisnya ada juga lingkungan pembelajaran, bagus, ya. Ini 8 dimensi profil lulusan. Nah, ini dia. Di kurikulum Merdeka sebelumnya, ya, dengan hadirnya ini maka muncul 8 dimensi profil lulusan. Apa saja dimensi profil lulusan ini? Pertama, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, ya, individu yang memiliki keyakinan teguh dan keberadaan Tuhan yang Esa dan menghayati serta mengamalkan nilai spiritual dan ilmu sehari. Ya, kalau untuk SD Islam pas ini Mawaddah, alhamdulillah, karena dia sudah ini ya, berbanding lurus dia sudah SD Islam, ya. Kemudian keluarga negaraan, penalaran kritis, kemudian kreativitas, kolaborasi. Nah, ini kolaborasi apa itu? Individu yang mampu bekerja sama secara efektif dengan orang lain. Kita nih Bapak Ibu pasti punya kelebihan dan punya kekurangan, betul? Jadi setiap kekurangan kita ini otomatis kita nanti akan diberikan kelebihan oleh teman kita. Setiap kelebihan yang ada pada diri kita bisa kita share dan kita bagi dengan teman-teman kita yang membutuhkan. Ini tadi butuhnya kita teman sejarah, ya, teman konco. Kalau masalahnya konco, konco dulu, siko dulu. Nah, apa aja? Oh besti. Nah, jadi berubah di minimal besti. Oh besti dulu, siko dulu besti. Boleh. Anaknya, kalau aku masuk modeliku anaknya, nah yang perhatiannya aku dong. Aku itu, aku tuh guru kelas. Anakku selalu patuh dengan aku. Oh, kalau tak ada ya, kalau dia patuh dengan diri
diri saya. Dia mau menangkap pelajaran saya dengan baik. Oh ya, apa solusinya? Ini apa solusinya tuh? Oh, kalau aku sampai ke kelas tuh utawaikan palu anak masuk. Ini termiso ya, Bu ya. Nah, ada trik dan teknik yang ada pada kelebihan penyebut dari paham kita, bisa kita approve ketika. Nah, itu pentingnya Bapak Ibu. Selain kita ngomong mungkin tentang masalah pribadi ya kan, dengan teman sejauh kita tadi, ayo. Nah, ya, bicarakan dengan teman. Anak yang pertama ini seperti ini tingkahnya di kelas ini. Sama gimana? Kita masuk setiap kelas aja. Bapak kan masuk setiap kelas. Gimana Pak pola Bapak terhadap anak ini? Gimana anak terhadap Bapak? Mungkin anak itu ada yang suka dia pelajar ini, ada yang suka dia pelajar ini, ada anak itu suka pelajar itu tapi materi ini. Udah beda Bapak Ibu. Ya, ini harus kita sama-sama paham ya. Ada kolaborasi, ini kemudian kita kolaborasi. Kita tidak sempurna semuanya, kita tahu Bapak Ibu ya, pasti ada titik kelemahan kita, pasti ada titik ketidaktahuan kita. Ya, nah, maka kita kolaborasi sama kawan. Ya. Nah, tanya sama ini, oh gini, oh iya seperti itu ya. Saya praktekkan besok, saya coba. Maka muncul seperti saya tadi, penelitian tindakan kelas kita munculkan di situ. Ya, metode ini cocok, metode ini nggak cocok. Ya, ini kolaborasi. Silakan Bapak Ibu, jangan malu Bapak Ibu. Jangan malu Bapak Ibu tanya oleh, coba tengok kalau Bu Kepse itu. Ya, saya selalu sama Ibu Kepse. Di mana-mana dia, mana yang tidak tahu dia tanya. Walaupun sama saya adiknya, tanya sama saya. Apalagi ibu-ibu sini, teman-teman sejawat tanya. Kita mau bisa berangkat Bapak Ibu, tidak seperti kita tanya semua. Banyak tidak tahu kita tanya. Besok kalau kita tanya sama kita. Oh gitu ya, Masya Allah. Itulah ilmu. Ini dia perlunya kolaborasi ini. Ya? Jangan berdebat sendiri, stres Ibu. Ya, sudah perangai anak di rumah, sudah perangai anak di sekolah, perangai suami kan bisa. Stres Ibu. Jadi harus stres Bapak Ibu ya. Santai dan enjoy ya. Kolaborasi tanya sama orang. Kemudian kemandirian. Individu yang mampu bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya sendiri, dia menunjukkan kemampuannya untuk mengambil inisiatif, mengatasi hambatan dan menyelesaikan. Jadi anak-anak kita ajar dia untuk mandiri. Ya, jangan kita butuh dari A sampai Z. Kita arahkan, berikan dulu contoh kita. Ini dia belajar sendiri. Ya, kesehatan. Individu memiliki fisik yang prima, jadi kita harus sehat ya. Itu tadi. Ya, salah satu yang buat kita sakit adalah pikiran. Betul. COD banyak orang, gajian lama lagi itu. Stres. Oh iya betul. Jadi kita harus senyum ya, santai saja. Semuanya akan terlewatkan. Ya, sehat kita harus sehat. Kalau kita sudah sehat sebagai guru, anak-anak kita sehat gitu. Tapi kalau kita sakit, awal masuk ke sekolah, sakit paling tuh, semua tak alhamdulillah sehat. Apa kabar hari ini Bu? Sehat, alhamdulillah sehat, luar biasa. Ya, gitu. Ibu ya, kesehatan itu penting. Apapun banyak apapun uang kita, cerdas apapun kita kita, kalau kita nggak sehat, kita nggak bakalan bisa hadir ke sekolah ini dengan baik. Ya, senyumin aja Bu. Ya, dari wajah Ibu kelihatan. Oke, kesehatan ya. Kemudian 8 terakhir komunikasi. Ini 8 dimensi profil lulusan ya, komunikasi dengan orang. Ya, apapun ini ucapan kita, omongan kita, ya kan, peran orang harus komunikasi kita lancar, harus baik. Ya, assalamualaikum, apalagi kita orang Islam ya. Salam dulu. Assalamualaikum. Saya ingat apa kata ketua yayasan Darujat. Ketika kita bertemu dengan orang, senyum dulu. Kita masih ingat tuh tahun 2003 senyum. Terima 5S senyum salam bersama ya. Senyum. Jadi sejahat-jahatnya orang, nah betul itu bisa bisu nyuap terapa. Kalau aslinya adanya itu dia sehat. Ya kan? Sehat. Kalau itu marah-marah dengan kita. Nah, biar dia nawar dan kedua senyum. Aku bapak sehat betul. Makin langsing ini saya ya. Gembira kan nanti orang. Ya kan? Gembira kan. Hilang ya. Itu komunikasi Bapak Ibu. Baik. Komunikasi yang baik ya. Jangan pernah kita ini
menganggap orang lain, weh, teriak psycho, weh, dojo, teriak, weh, balik tinggi surya, jangan, ya, sejelek apapun dia, ya, tingkah lakunya, palsu wajahnya, ini cantik aku, ya, nah, insya Allah kembali pada diri Pak Rizal gantian Pak Seko Pak, terpisah di depan akhirnya ayam biasanya kan ayam kan. Nah kalau sama pekerja setnya Bu, di Seko ini Bu, dia baru Bu, namanya kamu ya. Komunikasi, ya. Komunikasi, kan? Nah, Pak Rizal, oke, masya Allah luar biasa ya. Ini pengalaman belajar ya. Di pengalaman belajar ini ada pengalaman esensial, aplikatif, mengetahui karakter, pendalaman pengetahuan, regulasi ya. Memahami, ini pengalaman belajar, memahami, aplikasi, merefleksikan. Bapak Ibu, sudah paham anak-anak? Anak-anak kita sudah paham materi kita sampaikan, dan mereka sudah bisa mengaplikasinya dalam kehidupan sehari seperti di kedai edukasi seperti tadi. Kemudian merefleksinya apa yang dirasakan anak? Nah, ini terakhir Bapak Ibu saya sampaikan. Setiap Bapak Ibu setelah pembelajaran berlangsung mau penutup itu kan ada penguatan itu. Ada penguatan tuh. Anak-anak belajar kita hari ini materi dan temanya ini. Anak-anak bapak semua, anak ibu semua sudah dapat kan? Sudah. Kita tambahkan lagi nih. Bagaimana perasaan anak-anak hari ini? Senang Bu, senang. Kamu, saya bahagia Bu. Hari ini Bu, kemarin saya belum dapat Bu. 2 kali 4 itu berapa? Sekarang saya sudah tahu Bu. Kemarin saya payah Bu untuk perkalian 5, perkalian 6 sulit Bu. Hari ini saya sudah tahu sisir dan teknik Ibu ajarkan tadi. Makasih banyak ya Bu. Ini refleksi. Tanyakan anak-anak kita, ya, dapat dari dia hari itu apa yang dia rasakan? Di awal pembelajaran dia masih bingung, belum bisa, tapi sudah belajar, dia bisa merefleksikan. Senang Bu, kami bahagia Bu hari ini dapat belajar ilmu baru dari Ibu. Oke? Mungkin itu saja Bapak Ibu ini. Nanti saya kasihkan pada Bapak Ibu bisa baca-baca, ya. Pembelajaran kita pada hari ini tentang pembelajaran mendalam. Kerangka pembelajaran itu sudah ada, saya makan. Ini praktik pedagogisnya, kemudiannya sudah ada. Tinggal belajar ini contoh pembelajaran ada, pemanfaatan digital. Nah ini penting di era sekarang Bapak Ibu untuk pemanfaatan digital, ya. Pemanfaatan digital sangat ini Bapak Ibu, sehingga kita bisa mengakses contohnya seperti peraturan-peraturan kementerian, kemudian cara proses pembelajaran itu seperti apa, banyak-banyak metode pembelajaran apa saja bisa kita upload ya Bapak Ibu. Oke, mungkin itu saja. Terakhir Bapak Ibu, boleh kita berdiri sejenak lagi Bapak Ibu? Bapak Ibu kita hari ini harus banyak bergerak Bapak Ibu ya. Ya, luar biasa sekali Bapak Ibu. Sudah 12:23. Ya, kita ice breaking untuk sebagai penutup kita materi kita pada hari ini Bapak Ibu ya. Oke, ini ice breakingnya. Ada tanya jawab. Enggak ada tanya jawab. Nah, ini kita